Apa? Perempuan? Suaraku bergetar saat seorang perawat menghampiriku sembari membawa seorang bayi yang baru saja dimandikan. Aku bukan tidak bersyukur mendapati seorang bayi perempuan. Tapi ini adalah bayiku yang keempat, yang mana aku sangat mengharapkan bayi laki-laki di kehamilanku yang keempat ini. Terlebih Mas Benny suamiku. Sudah 12 tahun lamanya aku dan Mas Benny mengharapkan seorang anak laki-laki untuk bisa melengkapi keluarga kecilku. Namun, siapa yang bisa mengatur kita akan memiliki anak berjenis kelamin apa? Semua hanya Tuhan yang tahu. Tapi kali ini aku sangat terpukul, karena menurut hasil USG selama kehamilan, bayiku terlihat jelas berjenis kelamin laki-laki. Entah kenapa aku merasa janggal akan hal ini. Iya, Bu, selamat ya. Balas sang suster. Bayi itu dia berikan kepadaku agar bisa langsung disusui. Air mataku kembali berlinang, memikirkan bagaimana kacaunya perasaan Mas Benny saat mengetahui jika anak keempatnya bukan seorang laki-laki seperti harapannya. Apa ibu bilang? Kamu itu nggak akan pernah bisa punya anak laki-laki, Nurma. Suara itu berasal dari mertuaku yang baru saja masuk ke ruanganku. Aku tak merasa aneh dengan ucapannya barusan. Rasanya hampir bosan mendengar ibu mertua selalu saja mengucapkan kata-kata menyakitkan kepadaku. Mau gimana lagi? Bu, semua ini sudah takdir. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Halah, kamu itu kalau dibilangin selalu aja nyebut-nyebut takdir. Dasar aja kamunya nggak mampu. Sebisa mungkin aku menahan sesak di hati saat ucapan yang begitu menusuk itu terdengar oleh Rungu. Bagaimana dia yang sama-sama seorang wanita bisa sekejam itu berucap? Meski dia sudah berhasil memiliki anak laki-laki, bukan berarti dia terus-terusan merendahkan aku. Rasa sakit bekas melahirkan sama sekali tak sebanding dengan sakitnya ucapan ibu mertuaku. Namun rasanya tubuhku begitu lemah meski hanya sekedar melawan ucapannya. Saat ini aku memang hanya ditemani oleh ibu mertua saat kontraksi menyerang. Hingga saat ini Mas Benny belum juga sampai karena masih sibuk dengan pekerjaannya. Ini udah keempat kalinya kamu melahirkan anak perempuan, Nurma. Harus berapa anak lagi yang kamu lahirkan agar mendapat anak laki-laki? Belum juga reda rasa sakitku, ibu mertuaku melontarkan pertanyaan yang lebih menyakitkan. Harus aku jawab apa? Aku sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menentukan bayi berjenis kelamin apa yang akan aku lahirkan. Bu, aku mau menyusui anak aku dulu. Rasanya percuma membalas ucapan ibu mertuaku. Dia sama sekali tidak akan pernah mengerti kondisiku. Kupandangi anak perempuan yang saat ini ada di dekapanku. Entah kenapa aku merasa anak ini sedikit berbeda. Kulitnya sedikit kecoklatan, berbeda sekali dengan kakak-kakaknya yang berkulit putih meski baru dilahirkan. Sebisa mungkin aku menepis pikiran burukku, semua itu bisa saja terjadi. Mungkin dia mengikuti kulit Mas Benny yang sedikit sawo matang. Ceklek, suara pintu terbuka, ternyata itu Mas Benny yang datang dengan tergesa menghampiriku. Hatiku saat ini tak karuan, memikirkan bagaimana reaksi Mas Benny jika tahu anaknya kembali perempuan. Nurma, bagaimana? Anak keempat kita laki-laki kan? Aku sudah menyiapkan nama yang begitu indah untuk anak kita. Mas Benny terlihat antusias dengan pertanyaannya. Mataku menatapnya nanar sembari menggigit bibirku. Mas, anak kita. Perempuan lagi, Ben. Ucapanku langsung disela ibu mertuaku dengan cepat. Aku dan Mas Benny kompak melihat ke arah mertuaku dengan raut kaget yang tak bisa disembunyikan. Mata Mas Benny beralih menatapku dengan tajam. Rahangnya mengeras dengan otot lehernya yang sedikit menyembul. Benarkah yang dikatakan ibu? Tangan Mas Benny dengan cepat menyingkap sedikit kain yang menutupi bayiku. Matanya melebar seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Kenapa kamu mengecewakan aku lagi, Nurma? Suara Mas Benny begitu keras sehingga membuat bayiku menangis. Mas, pelankan suara kamu. Pintaku dengan sisa tenaga yang aku punya. Ujian apa ini?
Seharusnya saat ini aku sedang di fase diperlakukan dengan baik karena baru saja melahirkan. Tapi apa yang aku lihat, suami dan mertuaku sama saja menyalahkan aku atas apa yang sudah terjadi. Aku harus bagaimana? Rasa sesak ini semakin saja menguras oksigenku. Mas Benny terlihat menutup mulutnya, terlihat jelas kekecewaan di dalam hatinya. Lalu kemudian dia pergi begitu saja meninggalkan aku yang masih terbaring lemah di brankar. Kenapa dengan suamiku? Aku tahu keinginan dia begitu menggebu ingin memiliki anak laki-laki. Tapi bukan berarti dia dengan mudahnya menyalahkan aku. Tugasku hanya hamil dan melahirkan. Semua kembali lagi dengan takdir yang lebih dulu tertulis. Meski Mas Benny dan mertuaku begitu tak menyukai anak ini, aku tetap membawanya pulang menuju rumah mewah peninggalan almarhum ayah mertua. Dengan bantuan taksi online yang dipesan oleh seorang suster, aku membawa bayiku sendiri untuk pulang bersamaku. Semenjak Mas Benny menjengukku tempo hari, dia tak lagi datang menemuiku apalagi untuk menjemput aku dan bayiku. Terpaksa aku menyuruh suster rumah sakit untuk memesan taksi online untukku. "Mama!" seru Tamara, Kanaya, dan Diandra bersamaan saat aku baru saja masuk ke dalam rumah. Mereka adalah ketiga anak-anakku. Bahagia sekali rasanya melihat mereka sudah tumbuh besar saat adiknya lahir. Paling tidak aku ada yang membantu untuk mengurus si bungsu. Aku mengedarkan mata mencari sosok Mas Benny dan juga ibu mertua. Kemana mereka? Harusnya mereka yang lebih dulu menyambutku. "Sini, Mah. Biar aku yang gendong," ucap Tamara, anak sulungku yang kini sudah kelas 5 SD. "Kita ke kamar dulu ya," jawabku lembut. Aku sudah terbiasa mengajarkan anak-anakku untuk saling menyayangi satu sama lain, begitu juga kepada adik barunya ini. Jadi tak heran jika mereka begitu antusias saat melihat adik barunya sudah terlahir di dunia. "Cantik banget, Mah. Pasti cewek lagi ya?" Celetuk Diandra, sikap polosnya membuatku tersenyum samar. "Iya, cewek lagi. Dian senang," sahutku sembari membelai rambut panjangnya yang dikuncir kuda. "Senang dong, Mah," balas Dian tersenyum lebar. Brak, suara pintu terbuka dengan keras. Kulihat itu adalah Mas Benny yang berjalan dengan cepat ke arahku. Ketiga anak-anakku beringsut memelukku yang sedang bersandar kepada dipan tempat tidur. Mas Benny memang sedikit tak menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anak semenjak Diandra lahir. Ditambah saat ini, bayi keempatku terlahir perempuan lagi. "Siapa yang mengizinkan kamu membawa anak ini?" teriakan Mas Benny begitu memekakan telingaku, terlebih bayiku yang sedang tertidur sehingga dia terbangun. "Mas, kamu ini apa-apaan? Ini kan anak kita. Kenapa kamu tidak suka anak ini ada di rumah?" Kali ini aku geram, ucapan yang semula selalu lembut tak bisa lagi aku terapkan saat ini. "Dia bukan anakku. Aku bosan memiliki anak perempuan." Bagai tersayat sembilu, hatiku begitu sakit mendengar penuturan Mas Benny. Bisa-bisanya dia tidak mengakui darah dagingnya sendiri hanya karena dia seorang perempuan. "Jaga ucapan kamu, Mas. Ini anakmu, darah daging kamu." Pertengkaran tak bisa terelakkan. Baru kali ini aku berani marah kepada Mas Benny di hadapan ketiga anak-anakku. "Tamara, kamu bawa adik-adik kamu keluar dulu ya," bisikku lembut kepada si sulung Tamara. Bagaimanapun aku tak ingin pertengkaran ini lebih lama lagi terlihat oleh anak-anakku. Aku menarik napas pelan lalu menghempaskannya pelan saat anak-anak sudah tidak ada lagi bersamaku. Aku harap mereka tak menguping pertengkaran kedua orang tuanya. "Mas, tidak bisakah kamu menerima dengan lapang jika anak kita terlahir perempuan lagi?" tanyaku pelan. Sebisa mungkin aku menahan gemuruh di dada saat tatapan tak suka itu terlukis jelas di mata suamiku. "Tidak bisa. Aku sudah beri kamu 4 kali kesempatan untuk hamil dan melahirkan. Tapi apa? Kamu lagi-lagi melahirkan anak perempuan. Lantas kamu mau apa, Mas? Bagaimanapun kita hanya bisa menerima kenyataan ini."
Aku mau kita cerai. Bagai disambar petir di tengah hujan badai, ucapan Mas Benny menambah rasa sakit yang sudah menjalar di hatiku. Mulutku menganga tak percaya, beruntung bayiku sudah kembali tidur. Paling tidak dia tak mendengar ucapan ayahnya yang saat ini begitu menyakitkan hati ibunya. Apa kamu bilang, Mas? Sungguh aku masih tak percaya dengan apa yang aku dengar. Kamu tuli? Aku tidak ingin lagi hidup bersama wanita yang tidak bisa memberiku keturunan seorang laki-laki. Mas, apa salahku? Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Tugasku hanya hamil dan melahirkan. Jadi kamu tidak berhak selalu menyalahkan aku mengenai ini. Dengan sisa tenaga yang masih ada, aku beringsut turun mendekati pria yang sudah 12 tahun menjadi suamiku itu. Kamu masih bertanya apa salahmu? Mulai saat ini kamu bukan istriku lagi Nurmagania. Talak 1 jatuh untukmu. Tubuhku luruh ke lantai. Hampir saja kaki ini tak mampu menopang tubuhku yang masih sangat lemas usai melahirkan. Usai mengucap kata-kata yang dibenci Tuhan itu, Mas Benny pergi begitu saja tanpa peduli keadaan tubuhku yang hampir saja pingsan. Ku tatap punggung yang penuh tanggung jawab itu keluar melewati pintu yang terbuka lebar. Sungguh pernikahan 12 tahun itu seperti tak berharga sama sekali olehnya. Padahal dulu, ucapan dia begitu manis ketika sebelum menikah. Tapi, kenapa saat ini dia dengan mudah mengucap kata-kata itu? Lupakah dia, jika saat ini sudah ada 4 orang anak yang butuh kasih sayang dia sebagai ayah? Air mataku terurai begitu saja, tak kuat rasanya. Baru saja 3 hari yang lalu aku melahirkan. Sudah diberikan kejutan yang begitu menyesakkan dada. Sungguh, aku tak terima perlakukan ini. Tunggu saja Mas, kamu akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini. Tubuhku tiba-tiba saja seperti mendapat kekuatan untuk bangkit seiring terdengarnya suara petir yang bersahutan. Padahal cuaca sedang tidak ada hujan, tapi petir itu tiba-tiba datang setelah aku berucap. Bayiku kembali menangis karena mendengar suara petir. Rasa sakit itu kembali memenuhi rongga dadaku. Rasanya sesak sekali melihat anak yang baru berumur 3 hari ini harus merasakan penderitaannya di hari-hari pertamanya lahir ke dunia. Bagaimana jika dia tahu penyebab perceraian orang tuanya karena lahirnya dia? Sungguh memikirkannya saja aku tak mampu. Dan jangan sampai dia ataupun ketiga anakku yang lain tahu akan hal ini. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk membereskan baju-bajuku untuk aku bawa entah kemana. Beruntung aku memiliki tabungan dari hasil berjualan kue online yang keuntungannya lumayan. Uang ini yang akan aku jadikan bekal untuk aku hidup bersama keempat anakku. Mah, kita mau kemana? Kenapa baju-baju mama dimasukkan ke dalam koper? Kanaya anak keduaku bertanya. Saat ini, aku menyuruh Kanaya menjaga adik bungsunya. Karena Tamara dan Diandra terlihat sedang tidur siang dengan pulasnya. Ada rasa nyeri saat gadis berusia 9 tahun itu menanyakan kegiatanku saat ini. Bagaimanapun aku tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Mama, mau ajak anak-anak mama jalan-jalan? Mau? Aku terpaksa berbohong. Rasanya tak mungkin aku bicara hal seberat ini kepada anak-anakku. Mau mah, mau. Seru Kanaya begitu semangat. Aku tersenyum getir melihat betapa senangnya anak itu diajak jalan-jalan. Pasalnya mereka hampir jarang pergi berlibur meski Mas Benny begitu banyak uang. Jika mengingat itu rasanya hatiku kembali hancur. Terlebih alasan dia tak pernah mengajak anak-anaknya berlibur hanya karena membawa anak perempuan itu merepotkan. Ya udah, sekarang kakak Nia bangunin Kak Tamara dan adik Diandra dulu ya. Bilangin suruh beresin baju-baju yang sekiranya mau dibawa. Kalau bisa yang banyak ya. Loh, kok banyak-banyak sih mah? Emang mau liburan kemana? Nanti mama kasih tahu kalau kakak Nia udah beresin bajunya. Anak itu dengan patuh menuruti perintahku. Dengan cepat dia keluar dari kamarku sembari berlari kecil. Mau apa kamu? Mas Benny entah sejak kapan berada di belakangku. Bukankah saat ini aku bukan istrimu lagi, Mas?
Aku mau pergi dari rumah ini. Jawabku tanpa melihat wajahnya. Wajah tampan yang dulu sangat meneduhkan itu seolah berubah menjadi monster yang bisa kapan saja menerkam. Baguslah kamu paham. Jangan lupa bawa serta keempat anakmu itu keluar dari rumahku. Lagi, ucapan itu bagai busur panah yang menusuk tepat di tengah dadaku. Tubuhku tergerak untuk bangkit dengan kekuatan yang masih tersisa. Saat ini aku menatap tajam pria yang pernah menyandang suami itu. Tanpa kamu suruh, aku akan mengurus sendiri keempat anak perempuanku, Mas. Aku sengaja menekan kata perempuan agar dia selalu ingat jika memang yang dia miliki hanya anak perempuan. Bagus. 1 bulan lagi kita bertemu di pengadilan. Oh ya, karena kamu tak memiliki anak laki-laki. Kamu tidak berhak atas harta Gunung gini. Rupanya pikiran Mas Benny tak lepas dari uang. Tapi, aturan dari mana itu? Bukankah harta Gunung gini adalah harta bersama saat sepasang manusia menikah? Lalu atas dasar apa dia mengatakan hal itu? Sungguh tidak percaya rasanya, seorang Benny Prasetya yang lulusan S2 manajemen bisa-bisanya bodoh akan hal ini. Aku tidak butuh itu, Mas. Aku hanya minta jangan pernah lupakan anak-anakmu, Mas. Mereka tidak pernah menginginkan terlahir memiliki seorang ayah sepertimu. Dia masih tanggung jawabmu sampai mereka bertemu suaminya masing-masing. Dan, saat dia menikah, kamu masih berkewajiban menjadi wali nikah mereka. Ingat itu, Mas. Aku mengusap kasar air mata yang sudah terjatuh berulang kali. Tak bisa membayangkan jika anak-anakku akan hidup tanpa seorang ayah di sampingnya. Tapi ini lebih baik bukan? Toh kehadiran mereka tak pernah diharapkan Mas Benny selaku ayah mereka. Mas Benny masih bergeming di tempatnya. Entah kenapa wajahnya begitu angkuh akhir-akhir ini. Tamara, Kanaya dan Diandra sudah siap dengan koper kecil mereka masing-masing. Wajah bahagia mereka terlukis indah di wajah mereka. Kalian sudah siap? Udah ah. Anak-anak itu bersorak gembira. Aku menyuruh mereka jalan lebih dulu, namun langkahku terhenti saat ibu mertua menghampiriku. Kamu hebat juga berani keluar dari tempat ini. Ucapnya sembari menyilangkan kedua tangannya di dada. Kalian tunggu di luar ya. Ucapku kepada anak-anak yang sedari tadi menatap neneknya dengan tatapan aneh. Bu, tolong jangan bicara yang menimbulkan pertanyaan di depan anak-anak. Saat ini aku sudah bukan lagi menantu ibu. Aku dan Mas Benny sudah bukan lagi suami istri. Ibu mertua terperangah, matanya melebar begitupun mulutnya menganga. Entah ekspresi macam apa itu. Kagetkah dia? Atau malah bahagia? Bukan tanpa alasan aku berpikir seperti itu kepada ibu mertuaku. Pasalnya bukan sekali dua kali aku mendengar percakapan ibu dan Mas Benny yang menyuruh Mas Benny menceraikanku atau menyuruhnya menikah lagi. Dan aku rasa ibu mertuaku sangat bahagia saat ini, mengingat keinginannya sudah dipenuhi oleh anak laki-laki kebanggaannya itu. Baguslah, lagi pula tidak ada gunanya Benny berlama-lama hidup dengan wanita seperti kamu. Balasnya setelah beberapa detik terdiam. Senyum kemenangan tersirat jelas di bibirnya yang sedikit keriput. Ibu benar, aku pun tidak ada gunanya berlama-lama hidup dengan pria tak pernah bersyukur dikaruniai 4 orang anak yang sehat dan cantik. Balasku tak kalah menohok. Kamu berani melawanku? Nampaknya ibu tak suka aku membalas ucapnya. Lihat, seekor makan pun tak berkutik menghadapi si kancil. Bukan melawan, hanya saja memberi fakta. Ya udah Bu, aku permisi. Tak butuh waktu lama, aku meninggalkan ibu mertua yang terlihat hendak membalas lagi ucapanku. Namun langkahku sedikit cepat karena memang rasanya sudah tidak betah lama-lama tinggal bersama mertua yang selalu saja berkomentar buruk terhadap menantunya. Ah lupa, mantan menantu, tepatnya.